komitmen pembiayaan kami per September 2019 itu senilai 98 triliun. Jadi kalau dilihat pertumbuhan year on year-nya itu mencerminkan pertumbuhan sekitar 31% dibandingkan tahun lalu ya, periode yang sama tahun lalu. Jadi sementara outstanding pembiayaan kami per September itu ada senilai 58,5 triliun. Nah, pertumbuhannya sekitar 38%. Nah itu jadi pertumbuhan di atas 30% dari segi komitmen dan outstanding itu di atas rata-rata perbankan. Itu mencerminkan memang adanya demand juga untuk pembiayaan infrastruktur. Nah, mungkin juga yang penting untuk diinformasikan, kami kan lembaga yang orientasinya kepada impact development ya. Jadi dari komitmen pembiayaan 98 triliun tersebut itu merepresentasikan peran kami untuk proyek-proyek senilai 603 triliun. Jadi peran kami itu turut mengkontribusi atas capital spending ya. Capital spending itu atau penambahan stok infrastruktur ya senilai 603 triliun. Dari segi proyek-proyek memang proyek-proyek jalan ya, jalan apakah itu jalan tol maupun jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota ya, itu merepresentasikan porsi sekitar 45%-an yang terbesar. Yang nomor 2 itu adalah sektor ketenagalistrikan. Itu angkanya saya persisnya sekitar 23%-an lah, atau 23-25%. Di luar itu juga sektor transportasi seperti pelabuhan, ke bandar udaraan itu juga cukup menonjol ya. 3 sektor itu yang paling utama. Menurut pandangan kami, infrastruktur itu tetap memainkan peranan yang penting ya untuk 5 tahun ke depan. Namun memang perlu dicatat juga bahwa demand for infrastruktur juga tergantung oleh yang namanya pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan juga APBN secara keseluruhan. Nah, kami melihat memang kalau kita lihat pertumbuhan year on year growth tadi 30%, rasanya kalau untuk tahun 2020 ya, menurut hemat kami dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi juga yang menurun, kami mencanangkan target pertumbuhan yang tidak sebesar itu. Jadi kami mencanangkan pertumbuhan pembiayaan itu di kisaran 16% ya, 16 ya antara 15 sampai 20%, 16% lah di dalam RKAP 2020. Nah ini memang lagi-lagi merupakan komitmen nyata ya kami untuk tetap mendukung yang namanya pembiayaan infrastruktur ke depan. Memang di dalam infrastruktur itu sendiri juga ada sektor-sektor yang terkait dengan pengembangan SDM. Antara lain adalah sektor pendidikan. Kami juga masuk melakukan pembiayaan ya kepada pendidikan. Ya sudah beberapa upaya telah kami lakukan untuk istilahnya meningkatkan bankability dari sektor tersebut. Itu. Jadi terus sektor kesehatan juga secara tidak langsung ya merupakan elemen penting yang mempengaruhi kualitas dari sumber daya manusia. Kita tahu persis tanpa adanya dukungan terhadap infrastruktur kesehatan seperti rumah sakit ya, itu yang namanya sumber daya juga tidak bisa meningkat kapasitinya. Jadi 2 sektor itu secara tidak langsung, pendidikan dan kesehatan, secara tidak langsung akan mempengaruhi perbaikan kualitas sumber daya manusia, dan infrastruktur terkait sektor pendidikan dan kesehatan merupakan bagian dari
fokus kami juga going forward ke depan. Sektor terkait dengan renewable energy, climate change, itu adalah hal-hal yang juga menjadi area atensi kami ke depan. Karena kita tahu persis tema dari yang namanya development atau tema-tema pembangunan ke depan itu lebih mengedepankan ya aspek sustainability di dalam pembangunan lebih dari sekedar mencari pertumbuhan. Pertama tetap yang namanya pinjaman obligasi di pasar domestik. Ya, itu elemen yang paling utama dan representasi porsi yang cukup besar. Apakah obligasi yang sudah kita lakukan kan obligasi konvensional, obligasi syariah, green bonds, ya bukan tidak mungkin ke depan juga blue bonds, ya terus juga kami juga akan mengkombinasikan juga dari segi tenor dengan bukan tidak mungkin ke depan juga kami menerbitkan CP komersial SBK untuk melakukan pendalaman pasar dan diversifikasi kami kepada yang namanya pasar modal dan pasar uang. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya sumber dana dari multilateral. Nah ini kan sebetulnya juga cocok dengan platform SDG yang telah kita bentuk di akhir tahun lalu ya. Nah, jadi platform SDG kan sejatinya menggalang yang namanya akses terhadap pinjaman multilateral dan development agencies. Itu kami sudah ada pinjaman yang kami peroleh dari Bank Dunia. Ada berbagai seri ya, yang untuk IIF, untuk mendukung aktivitas pinjaman Pemda, dan ke depan untuk mendukung sektor geothermal. Kami juga memperoleh pinjaman dari ADB, AIIB saat ini, dan ke depan juga kami akan melanjutkan. Kami sudah memperoleh pinjaman dari AFD, Bank Development Prancis, dan kami juga akan lanjutkan. Kami juga sedang menjajaki aktivitas pinjaman dari Bank Pembangunan Jerman, KfW, dan stream ketiga tentunya pinjaman dari bank-bank komersial. Ya, apakah itu konteksnya untuk pemenuhan rupiah ya jangka pendek maupun dalam konteks untuk pemenuhan US dollar, karena aktivitas kami juga di sisi pembiayaan juga terdapat portfolio yang sejatinya itu adalah portfolio yang dalam bentuk US dollar. Jelas kami sebagai SMV ya, Special Mission Vehicle di bawah naungan Kementerian Keuangan, tentunya kami akan sangat berperan di dalam aspek pembiayaan. Menurut hemat kami ya, hal-hal atau pembiayaan kreatif lah. Pembiayaan kreatif yang intinya itu memobilisasi dana di luar APBN itu akan menjadi atensi kami. Jadi singkat kata, peran kami bisa di awal untuk menyiapkan KPBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha, bisa juga di tahapan selanjutnya menjadi lembaga pembiayaan. Kami juga bisa berperan lewat pembiayaan kepada Pemda-Pemda, karena jelas Pemda-Pemda di seputaran ibu kota jelas membutuhkan connectivity dengan ibu kota, dan dalam konteks itu kami juga bisa melakukan pembiayaan untuk mendukung Pemda-Pemda tersebut mensinkronkan ya kebutuhan infrastrukturnya dengan master plan dari ibu kota. Kami pasti akan dilibatkan, tapi mungkin nanti kami akan menunggu arahan dari Kementerian Keuangan ya, yang menjadi sebetulnya pemegang saham dan lebih relevan untuk bersama dengan Bappenas mewujudkan. Ini kan tahapnya masih di tahap perencanaan ya. Tetap tantangan pembiayaan ke depan seperti saya utarakan itu kesiapan proyek.
Nah, jadi apakah itu pembiayaan kepada pemerintah daerah? Karena tanpa persiapan yang baik, ya, tanpa persiapan yang baik untuk proyek-proyek yang akan dibiayai, kita akan masuk kepada area ketidakhati-hatian. Apakah itu dalam konteks pembiayaan kepada publik, ya, kepada pemerintah daerah, persiapan proyek menjadi hal yang mengemuka karena ultimately ujungnya layanan publik yang akan dirasakan oleh masyarakat dan kualitas layanan, peningkatan kualitas layanan publik yang akan dirasakan oleh masyarakat.